Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas jurnal yang keempat, yaitu jurnal umum atau general journal. Silakan. Pembahasan jurnal khusus kali ini yaitu jurnal umum. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian, kedua jenis transaksi, yang ketiga bentuk jurnal, dan yang terakhir kita akan membahas contoh soal jurnal umum. Yang pertama yaitu pengertian jurnal umum. Pengertian dari jurnal umum atau general journal adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat semua transaksi. Pada perusahaan dagang, jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak termasuk pada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Lanjut, pembahasan yang kedua yaitu jenis transaksi yang biasa terjadi pada jurnal umum. Pada jurnal umum terdapat beberapa jenis transaksi. Yang pertama yaitu penjualan, yang kedua retur penjualan secara kredit, ketiga pembelian, dan yang keempat retur pembelian secara kredit. Pembahasan selanjutnya yaitu bentuk kolom jurnal umum. Adapun bentuk kolom dari jurnal umum, yang pertama ada kolom tanggal. Pada kolom tanggal ditulis tahun, bulan, dan tanggal transaksi. Kemudian di kolom kedua keterangan, kita isikan nama akun. Kolom ketiga yaitu kolom ref, diisi kode atau nomor akun. Dan yang terakhir kolom 4 dan 5 yaitu kolom debit dan kredit, diisi nominal transaksi. Yang keempat, kita akan membahas contoh soal jurnal umum. Nah, contoh transaksi yang pertama, pada tanggal 8 Desember dikembalikan sebagian barang dagangan yang sudah dibeli kepada PT Cahaya dengan nomor faktur RP01 atas faktur JU1 karena rusak seharga 500.000. Nah, kalau seperti ini kita cek dulu transaksinya apakah secara tunai atau secara kredit. Transaksi sebelumnya itu tanggal 6 Desember, jurnal pembelian dengan syarat. Berarti transaksinya dilakukan secara kredit. Berarti masuk ke jurnal umum. Barang yang sudah dibeli dikembalikan. Berarti kan barangnya berkurang. Maka akun retur pembeliannya di sisi kredit. Debitnya adalah utang dagang sebesar 500.000. Kemudian kita beri keterangan di bawahnya untuk mempermudah saat kita posting, yaitu retur PT Cahaya. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 15 Desember menerima kembali sebagian barang dagangan yang sudah dijual dari toko makmur. Seperti sebelumnya, kita cek dulu apakah transaksinya secara tunai atau kredit. Pada tanggal 11 Desember, menjual barang dagang kepada toko makmur dengan syarat 2/10 N/30. Berarti transaksi pada toko makmur ini dilakukan secara kredit. Oleh karena itu, kita catat di jurnal umum. Tanggalnya yaitu tanggal 15 Desember. Karena ini menerima kembali barang yang sudah dijual, berarti nama akunnya adalah retur penjualan. Retur penjualan berada di sebelah debit. Kemudian kreditnya adalah piutang dagang. Nominalnya 200.000. Kemudian kita tulis keterangannya yaitu retur toko makmur. Lanjut, transaksi yang ketiga. Tanggal 20 Desember terdapat bukti memorial dengan nomor faktur BM01. Lakukan penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap toko berlian sebesar 50% dari saldo piutangnya yaitu 12 juta karena kebangkrutan yang terjadi dan tidak dapat melunasi piutangnya. Kita catat ke dalam jurnal umum.
Kita tulis tanggal 20 Desember, nomor faktur BM01, akunnya debit cadangan kerugian piutang, kreditnya piutang dagang. Nominalnya 6 juta, diperoleh dari 12 juta dikali 50%. Lalu kita tulis keterangannya di bawah penghapusan piutang. Kemudian, transaksi yang keempat, pada tanggal 22 Desember dikembalikan sebagian barang dagangan yang sudah dibeli kepada PT Dirama dengan nomor faktur RP02 atas faktur JU3 karena rusak seharga 725.000. Kita cek lagi transaksinya apakah secara tunai atau secara kredit. Transaksi sebelumnya itu tanggal 18 Desember, jurnal pembelian dengan syarat 2/10 N/30. Berarti transaksi tersebut dilakukan secara kredit. Berarti masuk ke jurnal umum. Barang yang sudah dibeli dikembalikan. Berarti kan barangnya berkurang. Maka akun utang dagang di sisi debit, kredit adalah retur pembelian sebesar 725.000. Kemudian kita beri keterangan di bawahnya untuk mempermudah saat kita posting, yaitu retur PT Dirama. Transaksi yang terakhir, tanggal 29 Desember, terdapat bukti memorial dengan nomor BM02. Ibu Sekar mengambil barang dagangan senilai 1.050.000 untuk kepentingan pribadinya. Karena diambil oleh Ibu Sekar, maka barang dagangannya berkurang. Maka akun yang kita pakai adalah akun prive di sisi debit dan penjualan di sisi kredit sebesar 1.050.000. Kemudian kita jumlahkan antara debit dan kredit. Posisinya harus sama atau seimbang. Jadi untuk total debit dan kreditnya adalah 8.500.000. Demikian materi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai bab jurnal umum atau general journal. Sampai bertemu di video pembahasan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.